Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama Roni ID. Lokasinya kali ini kita berada di Pasaran Minggu ya, tepatnya di Pakusari, Jember. Pagi ini kita grebek lagi pasaran burung merpati terbesar kota Jember ya. Lama sudah gak konten di Pasar Pakusari ini teman-teman. Akhirnya hari ini kita disempatkan untuk grebek pasaran burung merpati Pakusari Jember ya. Nah, tak lupa salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber Roni ID dimanapun anda berada. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik ya, lancar rezeki, amin amin ya robbal alamin. Merpati endemik tinggian, primadona baru di kalangan penghobi burung. Fenomena baru dalam dunia perburungan merpatian. Roni ID, tanggal 17 Februari tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia penghobi burung mengalami pergeseran tren yang cukup signifikan. Jika sebelumnya merpati balap dan merpati pos lebih mendominasi, kini giliran merpati endemik tinggian yang mencuri perhatian para pecinta burung di Indonesia. Merpati jenis ini mulai banyak diminati karena keunikan terbangnya yang tinggi, kemampuannya dalam navigasi yang luar biasa, serta keindahan dan karakteristiknya yang khas. Tren ini bukan sekadar fenomena sementara. Berbagai komunitas pecinta merpati di seluruh Indonesia mulai aktif mengembangkan dan melestarikan merpati endemik tinggian. Oke lor, lanjut untuk yang di sebelah sini. Di sini untuk sangkarnya pedagang merpati pos racing ya. Bahkan, banyak yang rela mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan burung terbaik dari spesies ini. Tidak sedikit pula yang melakukan persilangan guna mendapatkan keturunan unggulan dengan kemampuan terbang yang lebih lama dan lebih tinggi. Berapa putih polos ini, Moli? Yang di mulut ada 40, ada yang 40 ya, ada yang 30. Nah, ini terbaru ini ya, Pak Poli? Iya. Terbaru. Dapat dari mana? Ngepul? Dari apa? Aburu. Keunikan merpati endemik tinggian. Merpati endemik tinggian memiliki sejumlah keunikan yang membuatnya berbeda dari jenis merpati lainnya. Salah satu ciri khas utama adalah kemampuannya terbang dalam ketinggian yang luar biasa. Jika merpati balap lebih mengandalkan kecepatan dalam jarak tempuh yang lebih rendah, merpati tinggian lebih fokus pada ketahanan dan ketinggian dalam penerbangan. Beberapa jenis merpati endemik tinggian bahkan mampu terbang hingga ketinggian yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Fenomena ini sering disebut sebagai hilang titik, di mana burung terlihat menghilang di langit. Merpati endemik getakan makin diminati, harga melambung dan populasi terancam. Di tengah meningkatnya tren burung hias dan burung balap di Indonesia, merpati endemik getakan menjadi primadona baru di kalangan kolektor dan pecinta burung. Spesies ini dikenal memiliki keunikan yang sulit ditemukan pada jenis merpati lain, mulai dari corak bulu yang eksotis, kemampuan terbang yang luar biasa, hingga sifatnya yang jinak dan mudah dilatih. Popularitasnya yang semakin meroket memicu dampak positif maupun negatif, termasuk peningkatan harga dan potensi ancaman bagi populasi alaminya. Keunikan merpati getakan yang memikat hati. Merpati getakan adalah spesies endemik yang hanya ditemukan di beberapa wilayah tertentu di Indonesia. Burung ini memiliki ukuran tubuh sedang, dengan kombinasi warna bulu yang khas, seringkali berwarna coklat keemasan atau abu-abu dengan corak unik yang tidak dimiliki merpati lain. Selain itu, merpati ini terkenal dengan kepandaiannya dalam bernavigasi dan kemampuannya kembali ke titik asalnya meskipun telah diterbangkan dari jarak jauh. Tidak hanya itu, daya tarik utama dari merpati getakan adalah kecepatannya dalam terbang serta daya tahan tubuh yang luar biasa. Hal ini menjadikannya salah satu burung yang paling dicari untuk perlombaan merpati balap. Banyak penggemar burung yang rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan burung ini, terutama yang memiliki garis keturunan juara. Lonjakan permintaan dan dampaknya di pasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap merpati getakan meningkat pesat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Meningkatnya popularitas lomba merpati. Lomba merpati balap dan merpati tinggian semakin marak di berbagai daerah, terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
Merpati getakan seringkali menjadi pilihan utama para penghobi karena kemampuannya yang luar biasa di arena perlombaan. 2. Tren koleksi burung langka. Selain dijadikan burung balap, merpati ini juga menarik minat para kolektor burung langka. Karena populasinya terbatas dan tidak mudah ditemukan, banyak orang yang ingin memilikinya sebagai simbol prestise dan kebanggaan. 3. Pengaruh media sosial. Penyebaran informasi melalui media sosial dan forum pecinta burung turut meningkatkan kepopuleran merpati getakan. Banyak unggahan mengenai burung ini yang viral, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk memilikinya. Akibatnya, harga merpati getakan melonjak tajam. Jika sebelumnya merpati ini bisa didapatkan dengan harga ratusan ribu rupiah, kini burung dengan kualitas unggulan bisa dihargai jutaan hingga puluhan juta rupiah per ekor. Bahkan, dalam beberapa kasus, merpati getakan dengan rekor kecepatan terbaik telah terjual hingga ratusan juta rupiah di pelelangan khusus. Permainan, getakan, dan peran di pasar merpati. Pasar merpati menjadi tempat bertemunya para penghobi untuk jual beli dan bertukar informasi mengenai merpati Jawa Sumut. Salah satu pasar yang terkenal adalah Pasar Merpati Pagongan di Tegal, Jawa Tengah. Meskipun fasilitasnya sederhana dan berada di pinggir jalan raya, pasar ini selalu ramai dikunjungi oleh pedagang dan pembeli merpati. Bukan sekadar transaksi jual-beli, kegiatan ini telah menjadi bagian dari budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Para pedagang dan pembeli meramaikan suasana, saling tawar-menawar, berbagi cerita, hingga bertukar pengalaman tentang perawatan burung yang menjadi primadona di kalangan penghobi. Pasar Burung Jember, surganya pencinta merpati. Pasar burung di Jember, yang terletak di pusat kota, menjadi destinasi utama bagi mereka yang ingin membeli atau menjual merpati berkualitas. Setiap akhir pekan, tempat ini penuh dengan suara riuh rendah burung yang bersahutan, ditambah dengan perbincangan antusias para pedagang dan pembeli. Merpati yang dijual di pasar ini sangat beragam, mulai dari jenis merpati balap, merpati hias, hingga merpati tinggi. Harga burung juga bervariasi tergantung pada kualitas, usia, dan jenisnya. Untuk merpati biasa, harganya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per ekor. Namun, untuk merpati dengan terah juara atau keturunan unggulan, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Proses jual beli yang unik. Jual beli merpati di pasar ini bukan sekadar transaksi biasa. Ada banyak aspek yang dipertimbangkan sebelum membeli burung, mulai dari kesehatan, bentuk tubuh, ketangkasan, hingga riwayat lomba jika burung tersebut berasal dari kalangan merpati balap. Para pembeli biasanya melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, memastikan bahwa burung yang mereka incar dalam kondisi prima. Beberapa pembeli bahkan membawa serta rekan mereka yang lebih berpengalaman untuk membantu menilai burung sebelum membeli. Merpati ini bukan sekadar burung, tapi investasi. Kalau kita salah pilih, bisa rugi besar, kata Pak Surya, seorang penghobi merpati dari Bondowoso yang rutin datang ke pasar ini setiap bulan. Hobi ini bisa menghasilkan uang jika ditekuni dengan baik. Tapi yang paling penting adalah kebersamaan dan persahabatan yang terjalin di antara para penghobi, ujar Bagus, salah satu anggota komunitas tersebut. Dampak ekonomi dan keberlanjutan pasar burung. Keberadaan pasar burung di Jember tidak hanya menguntungkan para pedagang dan pembeli, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari bisnis jual beli merpati, baik sebagai peternak, pedagang pakan, atau pengrajin kandang burung. Menurut data dari Dinas Perdagangan Jember, transaksi di pasar burung ini bisa mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa industri hobi merpati bukanlah hal sepele, melainkan sektor yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, di balik semua ini, ada juga tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal perawatan dan kesejahteraan burung. Beberapa kelompok pecinta hewan menyoroti pentingnya menjaga kesejahteraan burung agar tidak mengalami stres atau perlakuan yang tidak baik selama proses jual beli. Kesimpulan, bagi masyarakat Jember dan sekitarnya, pasar burung bukan hanya tempat untuk membeli dan menjual merpati, tetapi juga wadah bagi para penghobi untuk bertukar pengalaman dan menjalin silaturahmi. Kalau mau cari merpati murah tapi berkualitas, datang pagi-pagi. Soalnya kalau sudah siang, pilihan makin sedikit, katanya.
Kesimpulan, pasar burung tempat terbaik cari merpati murah dan berkualitas. Grebek pasar burung kali ini membuktikan bahwa masih banyak merpati berkualitas yang dijual dengan harga relatif murah. Bagi para penghobi, berburu burung di pasar adalah pengalaman yang menyenangkan, sekaligus bisa menjadi ajang silaturahmi dengan sesama pencinta burung. Bagi yang ingin mencari merpati bagus tanpa menguras kantong, pasar burung bisa menjadi pilihan utama. Namun, tetap perlu teliti dan memahami ciri-ciri burung yang sehat agar tidak salah beli. Apakah kamu juga pernah berburu merpati di pasar burung? Bagikan pengalamanmu.